Oke, untuk teman-teman sekalian, yuk selagi masih ada kesempatan untuk mendaftarkan diri, silakan ajak teman-teman kalian, ajak sahabat-sahabat kalian untuk daftar di kampus kita. Karena masih ada satu kesempatan lagi, yaitu gelombang kedua pada tanggal berapa? Tanggal 24 Mei sampai akhir bulan Juni. Akhir bulan Juni begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rozil Muhibbin, selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang, pada acara Dema Suka Ngobrol. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, di tengah-tengah kita hadir langsung seorang dosen aktif di kampus IAIN Lumajang. Beliau Bapak Fauzi Anwar, MPD. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat walafiat? Alhamdulillah untuk saat ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, apa sih kesibukan Bapak selain menjadi dosen di kampus kita ini? Oke, selain menjadi dosen di kampus IAIN Lumajang, saya juga menjadi tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul Jatiroto Lumajang sejak tahun 2018. Kemudian itu kan dari pendidikan pengajaran di MA Aliyah Miftahul Ulum Lumajang. Kalau boleh tahu, sejak kapan sih Pak Fauzi menjabat sebagai dosen di kampus kita ini? Oke, kalau menjabat dosen di kampus itu Mas, saya sejak tahun 2023. Kurang 2023. Lebih sudah mau dapat 2 tahun. 2 tahun. Oke, sahabat-sahabat mahasiswa dimanapun Anda berada, jadi memang sekarang lagi musim daripada mahasiswa baru, pendaftaran mahasiswa baru, yang mana hal ini merupakan tema utama kita pada podcast yang kita usung, yaitu penerimaan mahasiswa baru. Dengan beberapa item pertanyaan dan jawaban dari nanti Pak Fauzi sendiri akan menjabarkan ke mahasiswa sekalian terkait tentang bagaimana sih cara pendaftaran mahasiswa baru, bagaimana sih cara alurnya, bagaimana prosedurnya, dan bagaimana sih apa aja persyaratan-persyaratannya untuk mendaftarkan diri di kampus IAIN Lumajang. Baik Pak Fauzi, merupakan obrolan kita yang pertama, yaitu terkait tentang persyaratan daripada mahasiswa baru. Kalau boleh dijelaskan apa saja sih persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa baru yang akan mencalonkan diri, mendaftarkan diri di kampus kita ini? Oke, yang jelas siswa tersebut harus lulus dari Madrasah Aliyah atau dari setingkat SMA dan lain sebagainya. Itu bisa dibuktikan dengan adanya ijazah. Kemudian kalau ijazah belum keluar bisa dibuktikan dengan SKL, surat keterangan lulus. Kemudian ada kartu keluarga yang harus disisipkan, ada KTP, kemudian ada akte kelahiran. Itu berapa item persyaratan Pak ya? Iya. Yang harus dipenuhi. Yang harus dipenuhi. Lalu ketika setelah mengumpulkan persyaratan-persyaratan tersebut, lalu bagaimana sih proses daripada pendaftarannya? Oke, untuk pendaftaran di kampus IAIN Lumajang kita bisa offline dan online, Mas. Online, offline? Iya. Kalau yang offline, teman-teman bisa datang langsung ke kantor kesekretariatan PMB Lumajang di kampus IAIN Lumajang. Kalau online bisa diakses lewat dari mana saja, bisa membuka link pmb.iainlumajang.ac.id. Itu alurnya Pak ya? Alurnya. Setelah kegiatan PMB kemarin, mungkin ini sekilas bocoran ya kepada para mahasiswaku sekalian dimanapun Anda berada, bahwasanya gelombang pertama kayaknya sudah selesai Pak ya? Sudah selesai ya. Iya. Bahkan akan dilaksanakan gelombang kedua begitu Pak ya. Lalu kapan sih batasan waktu gelombang kedua ini Pak? Oke, untuk sekedar informasi bahwasanya gelombang kedua itu sudah dibuka mulai tanggal 24 Mei kemarin dan akan ditutup sampai akhir bulan Juni 2025. Kurang lebih teman-teman masih punya kesempatan sekitar
1 bulanan untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di kampus YM Lumajang. Jadi ada kesempatan masih, Ada Pak, kesempatan. ada kesempatan. Oke, untuk teman-teman sekalian, yuk selagi masih ada kesempatan untuk mendaftarkan diri, silakan ajak teman-teman kalian, ajak sahabat-sahabat kalian untuk daftar di kampus kita. Karena masih ada satu kesempatan lagi, yaitu gelombang kedua pada tanggal berapa, Pak? Tanggal 24 Mei sampai akhir bulan Juni. Akhir bulan Juni begitu. Masih panjang, Pak. Masih panjang sekali. Oke. Selanjutnya, Pak, setelah persyaratan dipenuhi, mahasiswa baru mendaftarkan diri di kampus kita, lalu kayaknya sih ada kemarin pertanyaan ke kita bahwasanya ada kelas, yaitu kelas reguler dan non reguler seperti itu. Bagaimana sih, apa perbedaan, Pak, antara kelas non reguler dan kelas reguler ini? Oke, ini berlaku mulai tahun sekarang ya, mulai tahun ini. Berarti perdana gitu, Pak? Ya? Dari perdana. Jadi untuk tahun sebelumnya itu kelas non reguler itu belum ada. Jadi sekarang diadakan. Jadi bedanya kalau kelas reguler sebagaimana biasanya, teman-teman kuliah mungkin 1 minggu bisa 5 atau 6 hari untuk maba. Kalau kelas non reguler itu kita perkecil lagi, Mas. Di hari Sabtu dan Ahad. Sabtu dan Ahad. Tapi itu full day, dari pagi bisa sampai sore. Itu sangat membantu untuk teman-teman yang pengen kuliah di sini tapi tabrakan dengan kegiatan-kegiatan yang lain atau jarak yang terlalu jauh. Jadi mungkin bisa mendaftarkan di kelas yang non reguler. Iya. Contohnya semisal nih, Pak, ya, saya ingin masuk di kelas non reguler gitu ya. Kemudian kendala saya bahwasanya saya masih dalam keadaan kerja yang itu dikekang oleh waktu. Oke. Itu kan bisa masuk ke kelas yang non reguler. Bisa, sangat bisa sekali. Bisa sekali. Iya. Iya, ini bocoran ya untuk teman-teman, bagi teman-teman yang sibuk di rumah, kegiatan misal kerja ataupun yang lainnya yang itu tidak bisa membagikan waktu antara kuliah dan kerja, kampus kita membuka pintu selebar-lebarnya bagi mahasiswa yang ingin kuliah dengan kelas non reguler seperti itu. Kemudian apa sih, Pak, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh calon pendaftar sebelum mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru? Ini penting, Pak. Oke. Di lain persyaratan dan juga prosedurnya, apa sih hal yang paling penting untuk Pak Fauzi sendiri? Oke. Kebanyakan teman-teman kalau kuliah itu biasanya ikut-ikutan temennya. Oke. Kalau misalkan temennya itu mengambil jurusan hukum, maka akan ikut ngambil jurusan hukum. Nah, ini penting sebagai catatan untuk calon mahasiswa kita agar supaya benar-benar memilih jurusan yang sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan minat dan bakatnya. Nanti misalkan teman-teman ini datang kepada kita nggak semerta-merta untuk langsung menginput, tetapi kita tanya dulu, mau ngambil jurusan apa. Iya. Nanti kalau setelah lulus mau kerja di mana. Jadi teman-teman itu benar-benar kita tanya agar supaya sesuai dengan apa yang diambil dengan yang dicita-citakan. Seperti itu, Mas. Setelah melalui proses pendaftaran itu kan ada seleksi tes akademik, Pak. Iya. Atau yang barusan Pak Fauzi jelaskan teman-teman bahwasanya ada seleksi akademik berupa kalau nggak salah wawancara atau interview, Pak, ya. Iya. Di situ kemarin setelah pelaksanaan gelombang pertama, teman-teman sahabat-sahabat mahasiswa di rumah, ada hal yang berbeda pada PMB tahun sekarang ya, yaitu dalam tes akademiknya. Kalau boleh dijelaskan, Pak, kemarin kalau nggak salah ada kegiatan berupa tes akademik baca Quran. Itu gimana ceritanya, Pak? Oke, untuk tes pada tahun ini memang kita tambah porsinya dengan adanya tes baca Quran. Karena mau tidak mau kita harus mengetahui bagaimana bacaan Quran dari calon mahasiswa kita ini. Nah, jadi tesnya itu ada tes potensi akademik, kemudian tes baca Quran, ada tes psikotes, dan ada satu lagi tes baca kitab. Apakah dari sekian proses tes akademik itu mahasiswa yang mendaftarkan diri sesuai dengan prodi pilihannya, apakah ada mahasiswa yang tidak lolos, Pak? Oke, untuk yang kemarin ada beberapa mahasiswa yang tidak lolos. Tidak lolos. Cuman nanti ke belakang harinya
akan kita adakan semacam bimbingan baca Quran, ada juga bimbingan baca kitab untuk menunjang pembacaan Quran dari mahasiswa ini dengan baca kitabnya. Baca kitab. Iya. Kalau boleh disaranin ke sahabat-sahabat mahasiswa di rumah, Pak, kira-kira ada gak tips supaya bisa masuk prodi atau jurusan sesuai impiannya gitu? Karena kan kemarin banyak yang memang pingin daftar prodi A, sedangkan ya tidak lolos seleksi seperti itu kan, dengan beberapa problematik seperti itu. Mungkin tipsnya teman-teman bisa belajar ya, Bisa belajar terkait dengan potensi akademiknya, kemudian bacaan Qur'annya, bacaan Qur'an, kemudian tes wawancara juga penting. Tes wawancara itu nanti akan ditanyakan terkait dengan kesiapan teman-teman ini untuk mengikuti perkuliahan selama ada di sini. Terkait dengan juga pemilihan prodi yang akan ditempuh. Jadi mereka benar-benar ditanya tentang kesiapan untuk mengikuti perkuliahan yang kurang lebih selama 4 tahun ada di sini. Setelah terlaksananya gelombang pertama, Pak, itu prodi apa yang mendominasi atau prodi apa yang paling banyak mahasiswa itu pilih? Ini sebenarnya sudah bukan rahasia umum lagi ya, Mas ya. Kalau tahun kemarin itu yang mendominasi adalah prodi dari PAI, Pendidikan Agama Islam, dan Manajemen Pendidikan Agama Islam. Sama, untuk tahun ini juga yang mendominasi di tes gelombang pertama ini, yang tertinggi masih PAI. Kemudian runner-up-nya MPI. Dari sekian banyak ternyata mahasiswa baru itu lebih suka yang tarbiyah. Lebih suka tarbiyah. Lebih suka yang pendidikan dia, Pak. Pengen ngajar dan lain sebagainya. Mungkin kemarin saya sempat wawancara pada konten akun Dema sebelah, teman-teman. Bahwasanya saya sempat wawancara ke salah satu mahasiswa, kenapa kok banyak yang milih prodi tarbiyah, fakultas tarbiyah daripada fakultas yang lain. Karena alasan mereka yang pertama adalah teman-teman supaya sinkron antara pembelajaran di pesantren dan juga di kampus. Artinya ketika di pesantren mereka semua itu diajari teori-teori dasar tentang ilmu keagamaan, maka pengembangannya ketika di bangku perkuliahan seperti itu. Benar sekali. Kemudian ini Pak, setelah sekian banyak prosedur dan sistematika dari pendaftaran mahasiswa baru, pasti ada lah Pak, pasti ada kayak masalah-masalah yang terjadi seperti itu. Bagaimana sih panitia PMB mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul selama proses pendaftaran seperti itu? Tentunya panitia ini kan sebelum jauh-jauh hari sudah sudah rapat terkait dengan kesiapan untuk penerimaan mahasiswa baru di tahun akademik 2025-2026. Tentunya selama perjalanan itu ada beberapa masalah yang kita temui. Cuman masalah itu kita rampungkan pada hari itu juga, kita musyawarah dengan semua panitia, dan alhamdulillah sampai sekarang lancar. Iya. Alhamdulillah. Jadi dalam gelombang pertama ini mungkin dalam keadaan panitia yang sibuk di samping misalnya Pak Fauzi sendiri samping ngajar juga menjadi panitia PMB. Alhamdulillah ya Pak ya. Dalam keadaan seperti ini masih dilancarkan itu. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih terobosan-terobosan dari panitia PMB agar supaya meningkatkan minat pendaftar, mengingat memang mungkin diakumulasi pendaftar di gelombang pertama masih tidak mencapai target seperti itu. Lalu apa sih terobosan-terobosan baru untuk gelombang kedua ini supaya minat pendaftar mencapai target yang ditentukan oleh panitia PMB sendiri? Salah satunya adalah kemarin kita kan sudah melakukan sosialisasi ke lembaga-lembaga terkait. Nah, panitia itu sudah menghubungi kepala madrasah yang ada di lembaga tersebut untuk menanyakan berapa jumlah siswa yang akan mendaftarkan diri ke kampus IAIN Lumajang. Nah, sebelumnya juga saya sudah bertanya kepada siswa maupun siswi yang ada di Madrasah Aliyah. Ketika ditanya, mereka itu justru malah bingung. Kenapa kok nggak kuliah di sini? Jawabannya adalah, saya terserah orang tua saya, Pak.
Saya terserah orang tua saya mau kuliah di mana saja. Nah, dari situ saya sudah mulai menghubungi orang tua dari masing-masing siswa dan siswi tersebut untuk memberikan informasi terkait dengan kampus kita agar supaya orang tua ini mau menyekolahkan atau melanjutkan pendidikan anaknya tetap ada di kampus YIM Lumajang. Iya. Di samping itu mungkin ada terobosan baru Pak di bidang media, karena memang sekarang lagi gemar-gemarnya ya para mahasiswa sekalian untuk mengaplikasikan dan juga mengekspresikan kampus kita di media sosial. Karena memang benar kata salah satu cendekiawan bahwasanya sekarang itu zamannya media, zamannya digital. Apa sih mungkin ada dari panitia terkait tentang penyebaran informasi daripada PMB ke media sosial? Oke, memang tidak dipungkiri ya, PMB itu juga bergerak di media sosial. Media sosial. Dan yang terbaru adalah ya podcast ini. Podcast. Ya, jadi podcast ini adalah sebagai satu wasilah. Sebagai wasilah agar supaya kampus kita itu dikenal masyarakat luas. Dan dengan dikenalnya kampus kita, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan menyekolahkan putra-putrinya ke kampus kita ini. Setelah sekian banyak perbincangan para sahabat-sahabatku sekalian, pada inti daripada kita ngobrol dari ujung sampai ke ujung sekarang, bahwasanya kita dituntut untuk menyebarkan informasi yang secara akurat dan mendetail dan seluas-luasnya kepada masyarakat, khususnya yang ingin mendaftarkan diri dan juga menyekolahkan dan mengkuliahkan anaknya di kampus kita tercinta ini, yaitu dengan beberapa syarat dan ketentuan tersebut. Kemudian apa atau bagaimana Pak teman-teman itu bisa mendapatkan informasi yang akurat dan konkret mengenai tentang PMB pada tahun akademik sekarang ini? Oke, teman-teman bisa membuka link di pmb.yaimlumajang.ac.id. Itu link resmi dari Pak? Link resmi. Oke. Itu teman-teman di sana sudah tertera beberapa nomor yang bisa dihubungi. Salah satunya nomor saya juga tertera di situ. Iya, mungkin itu teman-teman pengobrolan kita pada podcast kali ini. Saya informasikan kepada seluruh mahasiswa dan calon mahasiswa baru Institut Agama Islam Lumajang supaya segera mendaftarkan diri teman-teman, karena masih ada satu kali kesempatan pada gelombang kedua di PMB tahun akademik 2025-2026. Baik Bapak Fauzi, mungkin sekarang nyampe pada penghujung acara, yaitu penutup. Sekian dan terima kasih banyak kepada sama-sama. Bapak Fauzi telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara podcast kali ini. Jadi silakan teman-teman, jika ada saran, kritik dan masukan, silakan komen di kolom komentar dan share video ini ke teman-teman kalian dan ke calon mahasiswa baru yang ingin daftar di kampus kita YIM Lumajang. Karena informasi ini sangat penting ya Pak, sangat penting untuk calon mahasiswa baru supaya lebih mempersiapkan diri, lebih mempermatangkan diri dan lebih mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia PMB seperti itu. Tujuannya adalah agar gelombang kedua ini target daripada panitia PMB itu sesuai dengan harapan, dan juga calon mahasiswa baru yang ingin mendaftarkan diri itu matang secara personal dan juga matang secara persiapan. Baik teman-teman, cukup itu pembahasan podcast pada kesempatan kali ini dengan tema penerimaan mahasiswa baru bersama dosen kita bersama Bapak Fauzi Anwar, beliau selaku Ketua PMB YIM Lumajang tahun akademik 2025-2026. Baik Pak Fauzi, terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri mewakili segenap kru yang bertugas. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.